Kekuatan timnas Indonesia semakin mengerikan sejak diperkuat pemain keturunan. Buktinya, prestasi pasukan merah putih melonjak drastis hingga menembus pentas Asia. Pemain keturunan yang belum dinaturalisasi mulai kembali melirik timnas Indonesia. Mereka kembali berambisi pulang ke pangkuan Ibu Pertiwi demi membela lambang Garuda. Kehadiran amunisi darah keturunan baru akan semakin menyempurnakan strategi Shin Tae-yong. Bagaimanakah formasi baru darah keturunan timnas Indonesia? Semakin menarik perhatian darah keturunan. Timnas Indonesia mendapat perhatian dunia berkat prestasi cemerlang yang berhasil ditorehkan. Taktik jitu Shin Tae-yong memanfaatkan pemain keturunan menjadi berkah tersendiri. Terbaru, skuad Garuda Muda berhasil menembus babak semifinal di Piala Asia U23. Shin Tae-yong langsung mengalihkan fokus terdekatnya di kualifikasi Piala Dunia. Kalau target yang terdekat tentunya persiapan menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran kedua. Jadi itu dulu yang akan dicoba untuk diloloskan sehingga step by step untuk target selanjutnya, kata Coach Shin. Shin Tae-yong menilai skuad Garuda mengalami perkembangan level permainan. Hal paling besar yang sudah didapat yaitu kepercayaan diri mereka dalam turnamen besar. Mereka dapat bermain di level Asia sehingga kepercayaan diri mereka sudah bagus. Optimisme Shin Tae-yong, PSSI langsung gencar berburu pemain keturunan. Erick Thohir menganggap 22 pemain di seluruh lini harus punya standar kualitas yang sama. Kita selalu bilang, namanya timnas itu kita harus punya 2 kali 11 tim yang punya standar sama, kata Erick Thohir. Alhasil Martin Paes berhasil dinaturalisasi di akhir April kemarin. Kiper FC Dallas ini diharapkan bisa berseragam timnas Indonesia di bulan Juni nanti. Namun Paes diragukan tampil karena masih terkendala persetujuan dari CAS. Bergabungnya sang kiper mengejutkan publik sepak bola Asia Tenggara khususnya netizen Malaysia. Pendukung negeri jiran ini tak menyangka Indonesia bisa mendapatkan kiper berkualitas. Setelah rampungnya naturalisasi Martin Paes, PSSI langsung memproses 2 nama selanjutnya. Calvin Verdong dan Jens Raven saat ini tengah menjalani proses naturalisasi. Martin Paes sudah resmi jadi WNI, sementara Verdong dan Jens Raven dalam proses naturalisasi, kata Erick Thohir. Sektor kiper. Shin Tae-yong berharap Martin Paes sudah bisa bermain di 2 laga sisa kualifikasi Piala Dunia. Dengan begitu, sang kiper diprediksi akan menjadi penjaga gawang utama. Paes sendiri punya keunggulan postur yang menjulang tinggi yakni 191 cm. Gak heran, sang kiper bisa leluasa berduel sengit di udara dan mengungguli kiper lokal lainnya. Selain itu, pengalaman mentereng Paes di Eropa maupun MLS membuat Coach Shin terpikat. Pasalnya, Martin Paes terus tampil luar biasa bersama FC Dallas. Sang kiper pernah dinobatkan sebagai man of the match di pertandingan melawan Tampa Bay Rowdies. 8 penyelamatan menjadi bukti kehebatan Paes. Man of the match tim kami dengan pencapaian tertinggi, 8 penyelamatan Martin Paes, tulis akun X FC Dallas. Kiper berdarah Kediri ini sudah menunjukkan keseriusannya membela timnas Indonesia. Paes bahkan belajar keras mempelajari bahasa Indonesia melalui aplikasi Duolingo. Namun PSSI dilaporkan masih akan menambah kekuatan di sektor penjaga gawang. Emil Audero Mulyadi kembali membidik setelah gagal menembus skuad utama Italia. Audero masih kalah bersaing dengan Gianluigi Donnarumma hingga Alex Meret. Namun Erick Thohir tak memaksa sang kiper bisa memperkuat skuad Garuda. Saya berbicara bahwa kita tetap terbuka, tapi kita tidak mau istilahnya memaksakan, tegas Erick Thohir. Sektor pertahanan. Di posisi lini pertahanan, timnas Indonesia punya deretan bek tengah berkualitas Eropa. Pertahanan skuad Garuda sendiri dinilai jadi yang paling terbaik di Asia Tenggara. Sektor bek tengah dihuni oleh Jay Itzes, Elkan Bagot, Justin Hubner, dan Jordi Amat. 4 pemain ini pernah mendapat sorotan positif dari berbagai media asing. Kualitas hebat Bang Jay di lini pertahanan sudah dipuji oleh Dantri selaku media Vietnam. Dengan masuknya Jay Itzes, pertahanan Indonesia menyentuh standar yang tinggi, tulis Dantri. Sementara Elkan Bagot pernah dipuji luar biasa oleh Matt Taylor selaku jurnalis dari media Bristol Post.
Bagot layak mendapat apresiasi tinggi selama membela Bristol Rovers. Caranya mengontrol diri, berlatih, bermain, hingga performanya di atas lapangan sungguh luar biasa. Sayangnya, kedua pemain ini tidak bisa memperkuat timnas Indonesia. Bang Jai bakal absen di pertandingan melawan Irak karena harus membela Venezia FC di final playoff Serie A. Sedangkan Bagot nggak dipanggil Shin Tae-yong karena ada masalah pribadi. Sang pemain sedang berlibur di Amerika Serikat setelah pulang dari peminjaman di Bristol Rovers. Namun, skuad Garuda masih punya amunisi lain untuk menambal dua pemain ini di lini pertahanan.